berat tugasnya itu ada di SD. Kenapa kok di SD itu berat? Yang pertama, SD itu nanti juga menerima PPDB online. Lalu yang kedua, teman-teman rekan-rekan yang ada di SD itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka tetap disambati siswanya yang mau masuk ke SMP. Jadi sebetulnya yang paling ribet dan punya banyak pekerjaan nanti rekan-rekan di SD. Nah, ini hal yang baik juga untuk TK, karena TK juga mulai tahun ini juga PPDB-nya online, sehingga kabupaten kota lain itu belum ada yang belum pada PPDB online, terutama untuk yang TK. Kalau SD kabupaten kota lain sudah. Nah, nanti akan kami jelaskan apa sih yang menjadi pertimbangan utamanya ketika mulai proses seleksi dari dinas. Begitu ya Bapak Ibu, kita mulai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kaitannya dengan jualan Bapak Ibu, TK dan SD nanti bareng, yaitu pendaftaran tanggal 9 sampai 11 Juni 2020, analisisnya adalah 12 Juni 2020, pengumuman 13 Juni, daftar ulang 15 sampai 17 Juni 2020. Lalu Bapak Ibu pasti bertanya, Mas, dari kemarin kami itu sudah pendataan, sehingga data siswa yang mau masuk sekolah itu kami sudah punya, Mas. Apakah nanti bisa di-online-kan? Oh, jelas nanti bisa Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, utamanya untuk yang TK itu kan sudah punya data-data yang mau daftar ke situ, yang SD juga sudah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tahun ini kita PPDB-nya online? Dua alasan besar. Alasan yang pertama adalah mengingat kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, maka yang paling rawan adalah ketika ada kumpulan massa, maka mau tidak mau kan kita buat modelnya online, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan data dari PPDB ini akan digunakan sebagai data langsung masuk ke Dapodik, Bapak Ibu. Jadi data hasil PPDB, hasil daftar ulang itu nanti otomatis akan masuk ke data Dapodiknya Bapak Ibu. Jenengan ketika besok ada rilis Dapodik baru, install, ada pakai profilnya, pasti datanya itu sudah masuk. Lalu yang berikutnya, ketika data ini sudah menjadi data tunggal, maka tidak ada lagi data, ini loh katanya sudah keterima di swasta, kok malah masuk ke negeri. Atau ini loh kemarin sudah daftar negeri, tapi kok sekarang malah masuk swasta. Nah, dengan sistem yang sama antara negeri dan swasta, nanti tidak akan ada lagi siswa yang terdaftar di dua tempat, yaitu negeri atau swasta, karena pasti hanya akan terdaftar di satu tempat. Lalu Bapak Ibu, bagaimana jika dalam rangkaian PPDB ini ternyata daya tampung di sekolahnya Bapak Ibu itu masih ada? Secara peraturan, setelah PPDB ini ditutup dan daya tampung atau kuotanya di tempat Bapak Ibu itu masih ada, diperbolehkan membuka pendaftaran gelombang 2. Tetapi harus seizin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti regulasinya kalau yang TK dan SD kan jelas lewatnya Korwas itu, koordinator Korwil. Nanti kalau yang SMP soalnya kan bisa langsung ke dinas. Nanti pasti akan ada pemberian izin dan untuk
untuk prosedurnya nanti tidak lagi daring tetapi luring, namun harus diingat protokol kesehatannya. Nah, protokol kesehatannya dari A sampai F ini kita sudah berkali-kali diterangkan, yaitu memastikan kebersihan lingkungan, penyemprotan disinfektan, fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ada hand sanitizer, memperhatikan ruangan cukup, lalu penjadwalan kedatangan, lalu orang tua wajib menggunakan masker dan dalam keadaan sehat. Baik juga Bapak Ibu untuk panitia PPDB di tingkat sekolah, itu mulai memikirkan untuk membeli pelindung wajah, face shield, yang seperti digunakan oleh tenaga medis itu Bapak Ibu. Jadi baik kalau panitia PPDB di sekolah, itu mulai tidak hanya menggunakan masker, tapi juga ditambah face shield, pelindung wajah. Nah, bagaimana kalau sampai batas akhir pendaftaran, atau sampai sehari sebelum hari pertama masuk sekolah kok daya tampungnya belum terpenuhi, atau kuotanya belum terpenuhi, maka sekolah diperkenankan menerima siswa yang rawan putus sekolah, sampai akhir September 2020. Jadi, kami ulangi, kalau ternyata sampai tanggal 13 Juni ini, tempatnya Bapak Ibu itu masih ada daya tampung atau kuota, maka sekolah masih diperkenankan menerima siswa sampai akhir bulan September 2020. Itu jelas prosedurnya tetap luring, bukan daring ya Bapak Ibu. Jadi offline bukan online. Nah, yang tidak diizinkan apa? Yang tidak diizinkan itu jika sudah terima di SDA, tetapi pertengahan jalan kok mau pindah ke SDB. Sebelum 6 bulan itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Sebelum 6 bulan tidak diperkenankan. Jadi, yang boleh masuk itu kalau yang boleh pindah itu kalau sudah 6 bulan. 6 bulan itu harus juga seizin dari sekolah yang ditinggal dan juga secara dapodik juga dilepas, itu baru bisa pindah sekolah. Nah, kaitannya dengan hal itu Bapak Ibu, biasanya yang terjadi adalah Bapak Ibu menerima siswa tetapi secara administrasi nggak beres. Kalau secara administrasi nggak beres itu ujung-ujungnya ada yang WA ke saya atau Mbak Ratih, Mas mohon solusi, ini belum ada, nggak bisa ditarik. Kalau itu dalam satu kabupaten, kami di KK Datadik itu bisa membantu memindahkan dari siswa sekolah A ke siswa sekolah B, yang penting secara administrasi lengkap. Tetapi kalau itu di luar kabupaten kota, itu Bapak Ibu sebetulnya harus ngontak dari operator sekolahnya sana, dari kakak datadiknya kabupaten kota asal, itu malah lebih ribet. Maka saran kami, kalau menerima pindahan, pastikan secara administrasi beres dulu. Secara administrasi beres dulu itu apa? Salah satu tandanya adalah di dapodik sudah dikeluarkan atau sudah dilepas. Itu berikutnya, untuk persyaratan. Nah, ini karena kita bahas TK dan SD, kita akan bahas urut dari TK dulu, baru ke SD. PPDB tahun ini Bapak Ibu, ini penerimaan untuk kelompok A. Penerimaan untuk kelompok A. Kenapa kok bukan kelompok B? Karena biasanya kelompok A itu terus lanjutnya ke kelompok B. Nah, itu nanti sistemnya juga online. Lalu yang berikutnya untuk penerimaan kelas 1 sekolah dasar atau kelas 1 SD. Calon peserta didik berusia 7 tahun wajib diterima sebagai siswa kelas 1 SD. Usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Calon peserta didik yang pada tanggal 1 Juli 2020
berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan dapat diterima apabila masih ada kuota dengan dilengkapi rekomendasi dari psikolog profesional atau dewan guru. Nah, dewan guru ini adalah dewan guru di sekolah tujuan, bukan dari sekolah asal. Maka misal ada siswa yang usianya 5,5 tahun, lalu akan masuk ke SD Mertoyudan 1. Dewan gurunya SD Mertoyudan 1 nanti melihat dulu, masih ada kuota enggak? Oh, dari 28 yang diterima karena menerima satu kelas, saat ini baru ada 26, maka masih ada kuota. Silahkan dari Dewan Guru SD Mertoyudan 1 itu membuat rekomendasi tertulis, tetapi rekomendasi tertulis itu harus dipertanggungjawabkan isinya. Kalau memang dia benar, cerdas istimewa, secara psikis itu juga sudah, secara psikis itu juga dia mampu, maka silahkan saja diterima. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf ini malah ngeheng, bentar. Bentar. Ada tulisan ini, Bapak. Kami tutup dulu Microsoft Word-nya, kami lanjutkan sebentar, Bapak. Baik, kami share lagi ya. Ini tadi sampai persyaratan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, untuk daya tampung atau rombel yang bisa diterima adalah TK maksimal 15 peserta didik dalam satu rombel, SD maksimal 28 peserta didik dalam satu rombel. Nah, ini untuk penjadwalannya sudah. Biayanya diambilkan kalau yang SD dari BOS, kalau yang TK dari anggaran sekolah yang relevan. Besarannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk jalur pendaftaran PPDB. Jalur ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sekali lagi, pembagian jalur ini hanya berlaku sekolah negeri. Kalau yang swasta tidak ada pembagian jalurnya. Nanti untuk seleksinya swasta ada regulasi tersendiri. Besarannya seperti apa? Besaran yang pertama untuk zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Kalau TK itu yang negeri hanya 1, maka yang mengikuti regulasi ini hanya 1. Kalau yang swasta nanti ada regulasi sendiri ya Bapak Ibu. Kalau yang SD ini yang banyak nih, zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Ini karena ada pasal pengecualian, ini pun juga tertera di Permen Dikbud 44 tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke cara pendaftaran. Kita masuk ke cara pendaftaran. Webnya sama, untuk semua itu sama, yaitu ppdb.magelangkap.go.id. Daftar di situ, lalu
siswa atau orang tua memfoto bukti pendaftaran online, buktinya ini akan muncul ketika sudah daftar. Sudah daftar akan ada dokumen, formatnya PDF, itu bisa di-download. Nah, kalau dibuka, terus Bapak Ibu menggunakan HP, terus di-screenshot kan sudah jadi foto. Yang kedua, foto siswa. Foto siswa itu bukan foto 3x4, 4x6, terus difoto lagi, enggak. Siswa baru ngapain, difoto silahkan, yang paling tidak kelihatan wajahnya. Lalu scan foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir, terus scan foto kartu keluarga. Kalau tidak punya akte kelahiran, ada surat keterangan lahir. Kalau tidak memiliki kartu keluarga, bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Lalu kartu KIP, PKH, Gulking, ini untuk jalur afirmasi. Untuk jalur perpindahan, menggunakan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali. Nah, Bapak Ibu menindaklanjuti hal yang ini jika ada pertanyaan. Ada orang tuanya tadinya tinggal di Jakarta, tetapi karena kondisi COVID seperti ini, akhirnya harus kena PHK, lalu pulang ke Magelang. Bolehkah menggunakan jalur ini? Kami jawab boleh. Buktinya apa? Surat PHK-nya. Karena orang tersebut mengalami PHK, sehingga dia harus pindah ke Magelang, surat PHK-nya boleh digunakan. Kalau keterangan pindah tugas orang tua ini jelas. Berarti misal ada yang orang tuanya tentara, tadinya tugasnya di Jakarta, tetapi karena mendapatkan promosi, akhirnya harus pindah ke Magelang. Ini juga bisa. Nah, Ibu, ini baik, Bapak Ibu, ini sudah rawuh di sini Pak Rofi. Nanti dari Pak Rofi akan menyampaikan kaitannya dengan kebijakan dinas dan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Monggo Pak Rofi. Surat keterangan pindah tugas orang tua untuk jalur perpindahan tugas orang tua, lalu scan foto surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit, psikolog, atau kepala sekolah asal. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan poin nomor 7, secara undang-undang dan secara permen, penyandang disabilitas itu harus dilayani. Maka model pelayanannya adalah untuk sekolah negeri akan ada alokasi bagi penyandang disabilitas, diambilkan dari jalur zonasi. Sebagai contoh, kami tampilkan contohnya. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, SD Negeri Bandongan 1 menerima rombelnya 1, daya tampung 28. Zonasi 80%, ini totalnya 23. 20 ini terdiri dari untuk disabilitas 1, untuk yang biasa reguler itu 22. Nah, bagaimana jika ternyata yang mendaftar disabilitas di SD Negeri Bandongan 1 itu lebih dari 1, maka nanti akan ada prosedur seleksinya Bapak Ibu. Nanti kami terangkan prosedur seleksinya. Kaitannya dengan jumlah. Untuk SD Negeri Bandongan 1, jika yang mendaftar disabilitas ternyata lebih dari
satu, nanti akan ada proses seleksinya. Lalu bagaimana kalau tidak ada yang mendaftar? Kalau tidak ada yang mendaftar, maka otomatis dia masuk ke sini, ke regulernya ini. Nah, lalu jalur afirmasi. Jalur afirmasi atau jalur perpindahan, nanti setelah ini kita bahas. Saya pindah lagi tampilannya, Bapak Ibu. Jalur perpindahan, nanti dia scan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali. Tadi plus untuk orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 itu juga, Bapak Ibu. Jadi misal dia terkena PHK, itu tetap bisa melampirkan surat PHK-nya untuk masuk ke jalur pindah tugas orang tua. Lalu calon peserta didik baru yang tidak melengkapi berkas, tidak terverifikasi, akan tidak masuk ke jurnal atau tidak diseleksi. Jadi nanti kelengkapan berkas itu yang memverifikasi adalah sekolah. Nah, ketika sekolah memverifikasi, pastikan lengkap. Kalau jenengan tidak verifikasi, ya dia tidak masuk ke jurnal. Calon peserta didik baru dalam wilayah zonasi hanya dapat memilih salah satu jalur pendaftaran, yaitu zonasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua. Nanti kami jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu. Ini seperti ini. Misal, pilihan 1 akan ke sekolah negeri. Pilihan 1 akan ke sekolah negeri. Silakan milih ke sekolah negeri. Nah, pilihan 2 akan ke swasta. Pilihan 2 itu akan ke swasta. Maka nanti by system itu sudah muncul bahwa ada muncul jalur swasta. Jalur swasta itu nanti semua pilihan sekolah swasta itu akan muncul semua. Lalu pilihan ketiga itu mau negeri lagi, zonasi lagi, itu bisa. Nah, nanti akan kami terangkan zonasinya SD, TK dengan SMP berbeda. Karena kalau zonasi yang TK sama SD, itu ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama untuk zonasi TK sama SD, belum muncul. Zonasinya dulu ya, kita bicara zonasinya TK sama SD. Kita bicara zonasinya TK sama SD. Yang pertama, urutan prioritasnya adalah dalam desa. Kalau dalam desa, otomatis pasti 1 kecamatan. Oke. Lalu yang kedua dalam kecamatan, beda desa. Jadi ini beda desa tetapi masih 1 kecamatan. Yang ketiga beda kecamatan. Nah, ini kami ulangi lagi, nanti ketika mencari zonasinya SD, itu akan ada 3 prioritas. Yang pertama adalah dalam desa. Kalau dalam desa berarti jelas 1 kecamatan. Lalu yang kedua dalam kecamatan beda desa. Lalu yang ketiga beda kecamatan. Mas, kenapa kok tidak pakai titik koordinat seperti yang SMP? Karena kalau jenengan menggunakan titik koordinat, data yang belum ada koordinatnya hampir 95%. Kalau jenengan mau pakai itu tambah pusing. Nah, setelah dalam desa, jadi contohnya tadi SD 1 Bandungan, contoh ya, SD Negeri 1 Bandungan. Kota zonasi ada 23, terdiri dari 22 reguler, 1 disabilitas. Maka jika di dalam 1 desa itu yang daftar 28, yang mendaftar ini dalam 1 desa, itu yang daftar 28,
maka SD Negeri 1 Bandungan atau SD Bandungan 1 akan meranking anak-anak yang dalam satu desa ini sesuai dengan usia. Sesuai dengan usia. Maka dia akan mengambil 22 siswa diurutkan sesuai usia. Lalu yang lainnya bagaimana? Yang lainnya jelas nanti dia akan masuk ke pilihan 2. Kalau tidak keterima, dia akan masuk ke pilihan 3. Lalu bagaimana kalau orang yang beda desa, beda kecamatan, mau masuk ke SD Negeri 1 Bandungan? Kalau dia memang dari keluarga afirmasi, keluarga tidak mampu, dia boleh pakai jalur afirmasi. Atau memang dia ternyata orang tuanya pindah tugas, boleh pakai jalur perpindahan tugas. Ini bedanya zonasinya TK SD dengan zonasi SMP. Kalau zonasi SMP itu jarak rumah ke sekolah. Jadi tidak dibatasi kewilayahan. Kalau di tempat TK dan SD itu dibatasi wilayah administrasi. Prioritasnya dalam desa dulu, lalu dalam kecamatan beda desa, lalu baru beda kecamatan. Nih, ini untuk perbedaan zonasinya TK SD dengan zonasi. Lalu Bapak Ibu, terutama untuk yang SD, yang SD mohon bantuan begitu sistem rilis perbaikan koordinat, jenengan wajib checking lagi koordinatnya. Karena kalau tidak koordinatnya, ternyata siswanya jenengan itu ada yang koordinatnya di tengah laut, maka dia sama masuk kemana-mana. Kami ulangi lagi, mohon bantuan kepada SD, mohon itu sistem rilis, jenengan cek lagi koordinat siswanya jenengan. Kalau koordinatnya di tengah laut, jelas siswanya jenengan jadi nggak bisa sekolah kemana-mana. Kenapa? Karena nggak mungkin muncul 15 sekolah terdekat, karena dia ada di tengah laut, gitu kan. Lanjut ya Bapak Ibu. Tata caranya tadi sama, sudah kami jelaskan tadi, antara TK dan SD itu sama. Lalu, verifikasi berkas pendaftaran. Nah, untuk proses PPDB ini, tanda tangan nanti hanya sekali Bapak Ibu. Nanti pas di daftar ulang. Pendaftaran sampai verifikasi itu sama sekali tidak ada tanda tangan di situ. Kenapa? Poin nomor 1, calon peserta didik mengunggah seluruh berkas persyaratan pada laman PPDB. Jelas, ini ketika daftar sudah. Ini pun juga boleh dibantu oleh panitia PPDB TK atau SD. Lalu, panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya. Memeriksanya itu langsung di sistem Bapak Ibu, jenengan nggak perlu nyetak, nggak perlu download. Di sistem dicek. Oh, ya, secara kakak, dia alamat Negeri 1 Bandungan, dia nulisnya adalah desa, berarti sudah benar. Tuh. PPDB sekolah mencentang kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan
syarat itu di sistem sudah lengkap, lalu panitia PPDB sekolah mencetak bukti verifikasi. Nah, kaitannya dengan ini Bapak Ibu, bagaimana kalau kelengkapan berkasnya itu belum lengkap, Pak? Berkasnya itu belum lengkap, mohon bantuan dan kebijakan sekolah. Yang pertama, jika PPDB ini kan semua pasti mencantumkan nomor HP. Kelengkapan berkas ini kalau tidak ada jaringan jangan centang dulu. Otomatis pendaftar akan tahu kalau dia belum diverifikasi. Secara sistem sudah ada pengingat, tetapi baik kalau panitia sekolah itu juga menghubungi yang bersangkutan. Pak, Ibu, ini berkas pendaftarannya kurang fotokopi, kurang scan KK. Terus dia menjawab, kami belum punya KK. Adanya surat keterangan domisili, itu pun silahkan. Lalu kondisi COVID seperti ini, Bapak Ibu, jika ideal memang semuanya asli, itu ideal. Tetapi kondisi sekarang, mau yang fotokopi, selama jenengan kok yakin dengan hasil fotokopiannya itu, berkasnya benar, silahkan dianggap sah. Itu kembali lagi ke kebijakan sekolah. Nah, yang kondisi sekarang itu bagaimana kita melayani masyarakat sebaik-baiknya. Nah, kalau memang dari Bapak Ibu atau dari panitia, karena saking banyaknya yang daftar, jenengan mau seleksi hanya yang asli saja, itu juga silahkan. Yang pasti, yang kami harapkan adalah semua siswa bisa terlayani, semua siswa bisa sekolah sesuai dengan proses seleksi yang berjalan. Nanti kalau sudah dicentang kelengkapan ini, nanti jaringan cetak bukti verifikasi. Nah, sekarang kaitannya dengan seleksi Bapak Ibu. Nah, seleksi tadi yang pertama untuk jalur zonasi. Jalur zonasi, jelas, seleksi pertama tadi akan muncul 3 kriteria tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam desa, yang kedua dalam kecamatan beda desa, yang ketiga adalah beda kecamatan. Maka siswa-siswa yang dalam desa itu prioritas duluan. Setelah diprioritaskan, akan diurutkan berdasarkan usia. Usia ini nanti hitungannya hari, jadi jarang sekali ada yang sama. Jika muncul data yang sama, itu baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti untuk kejadian atau keadaan yang di masing-masing sekolah pasti berbeda. Mungkin ada sekolah yang dalam satu desa, dalam desa saja itu sudah penuh, ada yang sampai luar kecamatan juga. Nah, ini masuk seleksinya jalur zonasi. Lalu untuk jalur afirmasi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penerima PKH, KIP, PIP, Gulkin atau program jaring pengaman sosial yang lain. Nah, Bapak Ibu, jalur afirmasi ini persyaratannya harus ada suratnya ini. Lalu bagaimana kalau surat keterangan tidak mampu? Kalau surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Yang bisa adalah surat keterangan kalau keluarga itu memang termasuk Gulkin. Bisa. Karena kalau yang masuk Gulkin itu ada daftar kolektifnya nanti. Yang berikutnya ada usia yang lebih tua. Jadi jalur ini ketika jatahnya 5 gitu kan, yang daftar 10. Nanti diurutkan mana yang usianya lebih tua. Yang ketiga, baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Lalu berikutnya untuk perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali, prioritas adalah anak guru dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Anak guru dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Contohnya seperti ini.
Saya Pramudia, rumah saya ada di Serumbung, tetapi saya setiap hari mengajarnya di SD Muntilan. Maka anak saya ketika menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua menjadi prioritas untuk masuk di SD Negeri Muntilan, karena saya guru di SD Negeri Muntilan. Lalu, bagaimana dengan anak guru yang lain? Anak guru yang lain itu nanti pembobotannya sama dengan yang berdasarkan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau yang dari korban PHK itu. Nah, ketika ternyata jatahnya untuk jalur perpindahan ini ada 5, anak gurunya ada 2, anak gurunya ada 2, maka yang 3 itu boleh terbuka seleksinya untuk orang yang menggunakan surat pindah atau anak guru tetapi tidak di situ. Jadi contohnya saya tugasnya di Muntilan, tetapi anak saya pengennya di Salam. Dia bisa daftar di Salam, tetapi nanti akan diadu siapa usia yang lebih tua, baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak terpenuhi, pemenuhan kuota dialihkan ke jalur zonasi. Ini Bapak Ibu. Nah, lalu untuk yang TK sudah, untuk yang SD kriterianya hampir sama, jalur zonasi, hanya saja ketika ternyata ada dalam desa itu berlebih, dia diadu usia lebih tua, usianya sama, dia diadu jarak tempat tinggal sama, maka diadu siapa yang